Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Al-Huda kelas 8 yang berbahagia. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Semoga harapan dari saya di sekolah anak-anakku semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya, kemudian diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran online dari sekolah ya. Anak-anakku semuanya tugas ya tetap saya tunggu bagi siswa yang belum mengumpulkan ya. Mohon kerjasamanya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Doa mau belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Pada pertemuan kali ini ya, kita masih membahas tentang bab 1, yakni kerajinan bahan lunak. Tetapi yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah pembahasan tugasnya. Dari pertemuan pertama sampai kemarin kita praktek ya, membuat adonan tepung floor clay. Masih ingat kalau floor clay itu kerajinan bahan lunak apa? Alami ya, dari tepung ya. Kalau kerajinan bahan lunak alami apa saja selain floor clay? Tanah liat, getah pohon nyatu ya, kemudian kulit ya. Ada 4 ya untuk bahan kerajinan lunak alami ya. Tepung atau floor clay, kemudian kulit, getah pohon nyatu, dan tanah liat ya. Kemudian kalau yang kerajinan lunak buatan, anak-anak masih ingat? Iya, di situ ada gips, kemudian ada fiberglass, ada polimer clay, ada lilin, ada sabun ya. Anak-anak kemarin kita sudah belajar bersama ya. Bahkan sudah melihat video walaupun sederhana ya, pembuatan dari kerajinan bahan lunak dari lilin atau sabun. Baik ya, pada pertemuan pertama kita bahas untuk tugasnya. Nah, ini ada 5 soal ya. Poin penilaian untuk tugas ini di total adalah 100 ya. Kemudian untuk nomor 1, poin nilai jika jawabannya benar adalah 20 ya, 20 poin. Kemudian untuk soal nomor 2 sama dengan nomor 1, 20 poin ya. Nomor 3 sama, 20 poin. Kemudian nomor 4 15 ya. Dan yang terakhir nomor 5 adalah 25. Jadi di total nanti keseluruhan adalah 100 jika benar semuanya. Baik ya, soal nomor 1. Tuliskan jenis kerajinan bahan lunak. Jawaban yang benar ya. Kita ingat bersama-sama, next ya. Jenis kerajinan bahan lunak ada 2 ya. Yang pertama, bahan kerajinan lunak alami dan bahan kerajinan lunak buatan. Nah, kalau anak-anak menjawabnya hanya alami saja, dari poin 20 tadi akan berkurang, jadi hanya 10 poin ya. Kemudian kalau hanya menjawab kerajinan bahan lunak buatan saja juga sama. Jadi intinya jawaban dari poin nomor 1 adalah 2 ya, kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan ya. Kemudian soal nomor 2. Apa saja yang termasuk bahan
kerajinan lunak buatan. Nah, tuliskan. Jawaban yang benar ya, yang termasuk bahan kerajinan lunak buatan yaitu ada lilin, ada fiberglass, ada gips ya, kemudian sabun dan polimer clay. Jawaban yang benar nomor 2 ada 5 jawaban ya. Kalau anak-anak hanya menjawab 2, dari poin nilai 20 dibagi 5, satu jawaban nilainya adalah 4. Anak-anak hanya jawab 2 berarti nilainya 8. Nah, gitu ya. Kalau jawab ke 5 semuanya baru benar ya. Poinnya benar semua, jawabannya nilainya 20 ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Soalnya tuliskan perbedaan karakteristik bahan kerajinan lunak buatan dari gips dan fiberglass. Yuk kita ingat sama-sama ya. Jawaban yang benar, perbedaan karakteristik bahan kerajinan lunak buatan antara gips dan fiberglass yaitu jika bahan kerajinan lunak buatan gips berbentuk bubuk ya anak-anak, sedangkan bahan kerajinan lunak buatan fiberglass berbentuk cair ya. Jadi bedanya di situ. Kalau anak-anak hanya menjawab bahan yang gips saja berbentuk bubuk, maka poinnya akan berkurang 10 ya. Begitu juga sebaliknya kalau hanya menjawab fiberglass ya, nilainya akan berkurang 10. Kemudian campuran dari bahan kerajinan lunak buatan gips ini dari berbentuk bubuk itu, jika akan dihasilkan sebuah kerajinan dicampur dengan apa? Iya, dengan air ya. Kemudian kalau yang fiberglass sudah jelas menggunakan cairan katalis agar bisa mengeras ya. Baik, kita lanjutkan nomor 4 ya. Soalnya adalah bagaimana karakteristik dari bahan kerajinan lunak alami berupa kulit hewan. Nah, ya. Jawaban yang benar, karakteristik bahan kerajinan lunak alami berupa kulit hewan yaitu yang pertama, karena sudah melalui proses tersamak ya. Intinya dibuang yang kotor, dibersihkan, disikat, dicuci, dijemur, akhirnya bahan kulit tersebut menjadikan mudah untuk dibentuk ya. Yang kedua, bahan kulit tidak tahan terhadap air ya. Jika terkena air akan merusak permukaan kulit. Yang ketiga, jika terbakar akan berbau sate ya. Ini adalah karakteristik bahan lunak dari kulit ya. Kemudian soal yang kelima, bagaimana teknik pembuatan kerajinan bahan lunak buatan. Nah, tadi sudah kita bahas kalau kerajinan bahan lunak buatan ada 5 macam ya. Poinnya di sini adalah 25 jika terjawab semua dari bahan lunak buatan 5 tadi. Kalau anak-anak hanya menjawab 3, maka hanya akan mendapatkan nilai 15 ya. Yang pertama dari bahan lilin. Teknik yang digunakan yaitu ya dicetak, tetapi sebelum dicetak harus dicairkan dulu ya, karena lilin berbentuk padat ya. Bisa juga dengan teknik ukir atau pahat menggunakan cukil atau pisau cutter ya anak-anak. Ini adalah teknik pembuatan kerajinan lilin. Yang kedua, teknik pembuatan kerajinan fiberglass. Karena berbentuk cair, maka kerajinan fiberglass menggunakan teknik cetak ya. Tidak bisa dibentuk, tidak bisa diukir ataupun dipahat. Jadi harus menyiapkan cetakan. Biasanya cetakan yang digunakan untuk membuat kerajinan fiberglass ini berasal dari silikon rubber ya. Dia elastis ya.
tahan panas juga. Makanya pakai bahan silikon. Kemudian teknik pembuatan kerajinan bahan lunak yang ketiga yaitu gips ya. Sama dengan fiberglass karena berbentuk bubuk, maka hanya bisa menggunakan teknik cetak ya. Yang keempat adalah sabun. Nah, sabun ini sama dengan lilin ya. Berbentuk padat, bisa menggunakan teknik ukir atau pahat, tetapi bisa juga dengan teknik cetak apabila sabun sudah dicairkan atau sabun cair yang ingin dibuat karyanya menggunakan cetakan. Jadi sabun ini bisa ada dua teknik ya, teknik ukir atau pahat atau teknik cetak untuk sabun yang cair. Yang terakhir dari bahan polimer clay, ini sejenis plastisin ya, bisa menggunakan cetak, pakai cetakan atau langsung dibentuk sesuai kreativitas dari kita mau bikin bentuk apa ya, misalnya miniatur donat atau, nah ini karena bahannya lunak, polimer clay ini seperti plastisin ya, maka bisa langsung dibentuk. Baik anak-anak, dari soal pertemuan pertama diharapkan anak-anak sudah bisa memahami bahan kerajinan lunak alami dan kerajinan lunak buatan, dan juga perbedaannya ya. Kalau alami ya langsung dari alam, tetapi kalau buatan ada yang menggunakan bahan kimia ya. Hampir semuanya menggunakan bahan kimia. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu pada pertemuan ketiga. Pertemuan kedua tidak ada tugas ya. Kemudian pada pertemuan ketiga anak-anak diberi tugas untuk membuat kesimpulan dari dua video ya. Yang pertama kemarin video dari kerajinan bahan lunak buatan lilin ya. Kemudian yang kedua berasal dari kerajinan bahan lunak sabun. Nah, tugasnya adalah membuat perencanaan proyek ya. Anak-anak disuruh memilih salah satu. Saya sampaikan terima kasih kepada Ananda Ahmad Yaka Perdana Putra ya dari kelas 8A. Ini walaupun bahasanya sederhana tetapi sudah memahami akan tugas yang diperintahkan ya. Anak-anak mohon ya yang belum menyelesaikan tugas untuk segera menyelesaikan, termasuk yang 5 soal tadi ya. 5 soal pada pertemuan pertama, kemudian ini yang pertemuan ketiga. Belum lagi nanti yang pertemuan keempat, minggu kemarin kita sudah mencoba membuat adonan tepung. Nah, yang sudah mencoba silakan dilanjutkan untuk meneruskan menjadi karya ya. Kemarin juga ada yang sudah mengumpulkan dari clay atau tepung itu, yaitu membuat asbak ya. Itu kemarin juga kreatif anak-anak ya. Saya harapkan untuk yang lainnya ini buat motivasi atau semangat anak-anak untuk segera menyelesaikan tugas. Pada video pembelajaran pembuatan karya kerajinan bahan lunak pada pertemuan ketiga kemarin, hasil proyeknya isinya yaitu yang pertama adalah judulnya ya, pembuatan kerajinan bahan lunak buatan lilin. Misalnya itu kemarin ada 2, kita pilih salah satu, lilin atau sabun ya. Kita pilih sabun aja ya. Kemudian setelah judul dicantumkan bahan yang diperlukan ya. Dalam video tersebut yang kerajinan sabun, yang pertama yang jelas pokok adalah bahannya sabun ya. Kemudian yang kedua di situ dibutuhkan
minyak ya dalam video tersebut. Untuk apa minyak tersebut? Untuk mengolesi cetakan agar pada saat cairan sabun tersebut dituang ke dalam cetakan mudah untuk dilepaskan ya. Kemudian setelah minyak, di situ juga menggunakan campuran untuk mencairkan sabunnya yaitu air ya anak-anak. Ada 3 bahan ya. Ini yang termasuk dalam perencanaan proyek. Bahan pertama sabun, bahan kedua minyak, bahan ketiga air ya. Anak-anak harus bisa membedakan antara bahan dengan alat ya. Kemudian yang kedua, setelah bahan disebutkan, alat yang kita gunakan. Dalam video tersebut juga menggunakan alat yang pertama adalah untuk mengecilkan sabun itu sendiri ya anak-anak, pakai pisau ya. Ini termasuk alat. Menggunakan pisau untuk membuat sabun tersebut menjadi hancur ya. Kemudian setelah pisau, kita juga lihat di situ menggunakan alat untuk mencairkan sabun, yaitu wajan dan kompor, alat pemanas ya. Selain itu juga diperlukan alat sendok. Kemudian setelah sendok kita memerlukan cetakan untuk membuat karyanya ya. Nah, kalau yang namanya alat itu biasanya yang kita punya atau kita sudah ada ya. Jadi tidak perlu membeli seperti bahan. Kalau sabun karena kita membutuhkan agak banyak ya kita harus beli yang baru ya, tidak bisa sabun yang sudah dipakai. Kemudian minyak juga sama ya, walaupun sedikit ya kita tetap membutuhkan minyak ya. Kemudian yang ketiga tadi bahannya adalah air. Nah, air kita bisa ambil di rumah ya. Kemudian setelah tertulis dalam perencanaan proyek tersebut tadi bahan dan alat, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara membuatnya ya. Kita cermati bersama-sama pada video pembuatan kerajinan dari sabun kemarin ya. Tahap pertama adalah menghancurkan sabun dengan menggunakan pisau ya. Kita potong kecil-kecil ya. Kemudian setelah tahap pertama terlampaui, sabunnya sudah hancur semua, kita cairkan ya. Proses mencairkannya menggunakan bantuan air tadi yang dipanaskan terlebih dahulu ya. Kemudian diaduk dengan sendok sampai sabun tersebut tercampur hancur menjadi air ya. Nah, setelah tercampur kita tuang sabun tadi ya ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan. Tetapi sebelumnya diberi minyak terlebih dahulu ya. Agar nanti ketika dingin ya, ketika dingin sabun tersebut dapat dilepas dengan mudah ya. Inti dari tugas pertemuan ketiga ini adalah diharapkan anak-anakku semuanya bisa membuat perencanaan proyek pembuatan kerajinan, apapun itu kerajinannya ya, bahwa sebelum membuat kerajinan adalah memerlukan perencanaan proyek. Mulai dari desainnya dulu, gambar yang nanti mau dibuat, yang dimaksud desain ya. Boleh anak-anak ngeprint, boleh anak-anak menggambar sendiri ya. Kalau tidak punya media untuk ngeprint, bisa menggambar sendiri ya. Kemudian setelah desainnya ketemu, kita menuju ke bahan yang dibutuhkan, kemudian alat yang digunakan. Yang ketiga adalah proses pembuatannya. Yang keempat,
kendala pada saat pembuatan kerajinan tersebut ya. Kita ketika membuat kerajinan tersebut ada hambatan apa atau kendala apa, kemudian bagaimana solusinya, nanti itu masuk pada bab yang terakhir atau yang disebut dengan evaluasi ya. Jadi perencanaan proyek ini ya diawali dengan pembuatan desain dulu, kemudian menentukan bahan, menentukan alat, dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara pembuatannya. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, anak-anak, harapan saya dari penjelasan pada pertemuan kali ini ya, anak-anak semua bisa lebih memahami ya tugas yang disampaikan dari pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua materi lagi pemantapan ya, pertemuan ketiga tugas lagi. Nanti di akhir pertemuan ya ada evaluasi pembelajaran. Ini berupa soal-soal yang wajib anak-anak kerjakan ya. Ada linknya nanti https /2 ya .com /evaluasi prakarya kelas 8. Mohon ya anak-anak tidak lupa untuk menuliskan nama dan kelas ya. Satu lagi, kalau mengerjakan jangan asal ngeklik ya, perlu dipikirkan ulang lagi. Kemudian anak-anak juga mengingat-ingat materi yang sudah disampaikan oleh Bu Penny pada pertemuan sebelumnya ya, yakni materi tentang kerajinan bahan lunak alami dan buatan ya, beserta karakteristiknya, beserta teknik membuatnya, kemudian beserta alat yang perlu digunakan pada saat pembuatan kerajinan tersebut ya. Jadi diharapkan dari anak-anak mengerjakan soal evaluasi ini tadi, anak-anak sudah paham dengan materi pembelajaran kerajinan bahan lunak ya. Anak-anakku, sekali lagi tugas tetap kewajiban anak-anak ya. Jadi mohon tidak usah nunggu selalu dikejar, anak-anak punya kesadaran sendiri ya. Mari menjadi anak-anak yang hebat ya, dengan tidak selalu dikejar. Kemudian untuk absensi kehadiran juga sama ya. Kita tidak tahu pembelajaran online ini akan berjalan sampai kapan. Jadi anak-anak harus tetap semangat ya. Yang diharapkan dari Bapak Ibu guru di sekolah adalah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi bisa selalu terus mengikuti pembelajaran dari sekolah ya. Yang berikutnya, kalau anak-anak ada hambatan atau keluhan, misalnya tidak bisa mengerjakan baik itu tugas ataupun itu tugas materi atau tugas praktek ya, bisa langsung menghubungi saya atau ke Bu Pipit. Hambatannya apa, kendalanya apa, silakan nanti bisa WA ya. Bu, saya tidak punya paketan untuk mengerjakan. Nah, silakan datang ke sekolah, boleh. Dikerjakan di sekolah, boleh. Janjian dulu ya. Nah, Bu, saya tidak punya data untuk mengerjakan. Nah, silakan boleh nanti menghubungi Bu Pipit atau Bu Penny untuk ke sekolah. Nanti bisa dikerjakan di sekolah. Praktek juga sama. Bu, ini saya tidak ada bahan, gimana? Nah, nanti akan dicarikan solusi. Intinya adalah anak-anak berusaha untuk menyelesaikan tugas dari sekolah
ya. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi baru ya, sesuai dengan bahasan materi pelajaran prakarya. Di sekolah kita ada 2 aspek ya, yaitu aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Aspek kerajinan atau aspek pengolahan ini bisa dijadikan satu di semester ganjil, satu di semester genap. Tetapi di sini kita pakai dua-duanya. Pada semester ganjil juga kita pakai 2 aspek ya, yaitu kerajinan dan pengolahan. Nanti di semester 2 atau semester genap juga sama, kerajinan dan pengolahan, agar anak-anak tidak bosan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat anak-anak ya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.